sebenarnya sebenarnya Ya, ya. masih banyak nggak sih kok yang mau sekolah di luar negeri? Ini pertanyaan Kalau aneh ya, cuma pertanyaan kalau aneh. nanya, ah, Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya, ah, alasannya apa sih sebenarnya mereka tuh mau sekolah di luar negeri? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan edukasi cukup bagus ya, kayak sekolah-sekolah negeri juga udah bagus gitu kan, kayak UGM lah contohnya, ya, mengadaptasi ya, ya, beberapa kurikulum dari luar negeri, ITB gitu kan, yang juga sekarang ini juga lagi oke. UI juga ada kan ya. ya, ya. Berapa tahun kok di bisnis ini? 20 tahun ada ya? Ada 25 lah. Kita mulai tahun 94 ya. Jadi 94. 94 dan kita mulai juga waktu itu karena kita juga banyak membantu anak-anak pelajar yang ada di Australia waktu itu. Hmm, Jadi kita membantu itu, ini sedikit sejarah ya gitu. ya. Jadi sedikit sejarah di mana kita mulai masuk ke pendidikan waktu itu di tahun 94 karena kita menemukan banyak anak-anak terutama Indonesia yang kadang-kadang mereka mengambil kuliah yang tidak sesuai dengan mereka, terutama di programnya, terutama di pilihan jurusannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan mungkin minat bakatnya mereka atau apa yang mereka suka, kayak profilingnya mereka itu sama sekali nggak sesuai gitu. Itu satu. Sehingga terjadi mereka ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang lulusnya pas-pasan, ada yang bisa lulus juga dengan baik karena memang anaknya pintar, tapi akhirnya tidak bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau. Terus ya kadang-kadang ada juga yang pindah-pindah gitu, jadi belum kuliah selesai sudah pindah. Nah, itu satu karena jadi kita menemukan itu. Lalu kemudian juga banyak yang tidak tahu bahwa kalau kuliah di luar itu seperti apa Ya, awalnya. Jadi sebenarnya banyak beberapa poin yang lain lah ya. Nah, ya. sehingga membuat mereka itu akhirnya membuat kita itu berpikir bahwa oh yuk kita mulai sesuatu bisnis yang bisa membantu mereka itu benar-benar memilih dan mengurangi segala resiko-resiko yang seperti misalnya berhenti di tengah atau tidak selesai, itu yang sehingga kita masuk nih. Nah, itu sejarahnya 94 kita mulai masuk ke pendidikan ini untuk yang kuliah keluar nih. Nah, terus kalau kamu kembali tadi kepada pertanyaan kepada kenapa sih orang harus belajar keluar nih gitu. Uh, ya, Ya. jadi di sana itu sebenarnya kembali lagi kepada karakternya, masih tergantung dari cara kita memandang. Sebenarnya kalau saya sih lihat lebih kepada mungkin cara kita memandang suatu pendidikan gitu. Nah, yang saya lihat adalah gini, kenapa orang-orang kuliah keluar, padahal di Indonesia sendiri juga nggak kalah gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya secara akademik pun kita sebenarnya juga ya oke lah, maksudnya tidak compare dengan negara-negara Western ya misalnya Ya. dengan Australia, dengan Amerika, dengan negara-negara Western itu mungkin kita ya kalau dilihat dari QS ranking itu kita lumayan lah ya memang agak ke bawah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara general, ya kita sebenarnya juga nggak terlalu jauh-jauh banget lah gitu. Nah, tapi yang saya lihat lebih kepada gini, kenapa mereka anak-anak ini atau orang tua mendorong anaknya kuliah keluar adalah satu lebih kepada pasti pendidikan secara akademik ya, walaupun tadi saya bilang tidak terlalu jauh, tapi tetap secara akademik mereka memang ya masih di atas kita gitu. Ya. Kayak Betul. misalnya di Australia, New Zealand, di Amerika, Kanada, ya bagaimanapun juga secara atau UK, Ya. secara akademik
kenapa lebih juga di atas. Kenapa? Karena mereka juga sangat sangat kuat sekali di research gitu. Karena Betul. mereka research-nya kuat, Iya, iya. mereka sangat research-nya kuat, sehingga research itu bisa kemana-mana kan, bisa Iya. ke teknologi, bisa ke science, bisa ke engineering, bisa kemana. Nah, akhirnya research itu yang akhirnya membawa universitas itu, nama, brand, dan negara itu naik, karena mereka menghasilkan sesuatu yang baru gitu, yang breakthrough buat baik negara Iya. maupun dunia ya. Iya. Nah, itulah yang membuat orang tua berpikir bahwa, oh ini dengan anak kuliah di sini, setidaknya mereka itu bisa mendapatkan kesempatan gitu untuk masuk juga naik lah istilahnya dalam mereka belajar, baik pendidikan mereka. Satu, jadi yang poin yang pertama yang kita lihat bahwa secara akademik itu yang dilihat. Nah, Iya. kalau yang kedua lebih kepada kalau kita lihat bahwa mandiri gitu. Nah, kemandirian gitu. Jadi kemandirian itu memang dibangunnya lebih kadang-kadang ada juga misalnya ada anak-anak Indonesia yang kuliahnya misalnya dia rumahnya di daerah mana, kuliahnya di daerah mana, itu kan ada orang tua juga bilang lah itu kan juga berbeda, anaknya juga bisa mandiri. Iya, iya, Betul betul, gitu. betul. Itu juga benar. Nah, cuma yang kedua itu yang saya lihat di sini mandiri adalah karena pada saat dia ada di sana, kemandiriannya itu dia itu tidak bergaul dengan sesama orang Indonesia. Yang kita harus Ya, lihat di sini betul. adalah gini, dengan culture yang berbeda. Kemandirian di sini yang kita bicarakan adalah dengan culture yang berbeda. Gitu. Nah, kalau selama dia ada di Indonesia, walaupun dia berbeda kota, dia tetap ada di Indonesia. Iya, Jadi iya. bagaimanapun juga dia mengenal culture-nya orang itu gitu. Iya, iya. Sehingga ya dia akan berjalan seperti biasanya saja gitu. Iya, Tidak ada iya. sesuatu yang terlalu beda jauh dengan dia tinggal di kotanya sendiri gitu. Tapi kalau di sini dia akan berbeda karena dia akan berteman atau bergabung dengan orang-orang culture yang kadang-kadang bisa satu negara itu bisa lebih dari 100 nationalities gitu. Nah, Wow. satu universitas bisa lebih dari 80, ada yang 90, ada yang 100, ada yang Wow. 70. Nah, Ya, dengan ya, kata ya. lain bahwa dia bisa karena culture yang berbeda, itu akhirnya tentu akan mempengaruhi ke komunikasi yang berbeda, gitu. Nah, cara bicara yang berbeda, komunikasi yang berbeda, karakter yang berbeda sekali dengan kita. Nah, itu yang dinamakan kemandirian, gitu. Iya. Contoh misalnya, kita kalau walaupun kita beda kota, tapi masih di Indonesia, kita butuh bantuan gampang. Betul, Ya, kita betul. ke depan minta, "Mas, tolong, nah, ini gimana?" gitu. Ah, ya kan? Betul, betul. Mereka sudah, "Oke, siap." Ya, bantu Iya, kan? iya, iya, iya. Tapi kalau di sana, oh, belum Belum tentu. tentu, Nah, iya. belum tentu. Karena setiap orang punya kepentingan sendiri Iya, dan mereka juga cara kita kalau nada kita misalnya atau cara kita bicara iya. awal open communication conversation sudah beda aja sudah mempengaruhi bagaimana sikap orang itu terhadap kita kan Iya, betul, betul. gitu. Betul Nah, banget. itu yang kemandirian itulah yang dibangun. Ya, itu yang kedua. Jadi kemandirian itu dibangun sebenarnya nah nanti saya akan bicara long term-nya nih. Long term-nya ada dari sana efeknya. Jadi kemandirian mereka belajar. Nah, yang ketiga adalah yaitu sebenarnya lebih kepada network gitu. Ya. Nah, ada juga orang tua yang selalu atau anak-anak itu bicara tentang network. Ya. Network itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain yang tidak. Tetapi di sini membangun network, membangun teman. Ya kan? Dia membangun Ya. teman gitu. Jadi temannya Ya. bukan hanya Indonesia nih sekarang. Jadi teman saya itu ada lebih misalnya dari ada 70 nationality berbeda atau mungkin dalam satu kelasnya dia sesama teman dia ada
10 nationalities yang berbeda gitu. Iya, Nah, iya. itu kan membangun network, Iya. ya kan? Nah, network itu tidak bisa sulit kalau misalnya kita atau misalnya network dipakai dengan membeli atau apa, itu akan susah daripada kalau kita misalnya sama-sama alumni gitu. Kalau kita network-nya teman itu sesama alumni, tentu ke depan akan jauh lebih efektif kalau kita menjalankan sesuatu usaha atau network atau Iya, apa gitu. betul. Jadi Betul. itu yang salah satu juga menjadi patokan yang dilihat sama orang tua. Nah, yang keempat adalah kadang-kadang biaya uang sekolah juga ada juga yang sudah tidak terlalu jauh, tidak Iya, terlalu beda betul. jauh gitu, Betul, betul. ya kan? Nah, kita kalau dia udah tidak beda terlalu jauh, orang lebih ya memilih gitu. Jadi contoh misalnya kalau kita yang universitas kita yang di Indonesia sekarang bekerja sama dengan universitas luar negeri, ya misalnya 2+2 atau Iya, atau 1+3, iya, tetap uang sekolahnya juga di Indonesia juga udah lumayan mahal gitu. iya. Nah, ada yang dan juga banyak juga kalau kita bicara soal biaya ya, dan juga banyak juga sekarang universitas luar negeri ada kasih beasiswa, Hmm. ya, Iya, iya. potongan ada yang sebagian beasiswa. Jadi sehingga kadang-kadang kalau dihitung-hitung pun ya ini kayaknya nggak beda jauh nih gitu. Jadi Mhm. orang itu akan memilih keluar. Nah, Iya. nah itu yang secara financial bisa dilihat. Nah, terus kemudian ada juga karena di luar eh, mereka juga kalau negara-negara barat memang ada yang bisa bekerja, ada juga yang tidak. Tapi kalau kita Hmm. yang biasa target itu misalnya kalau Australia atau New Zealand, Kanada, itu mereka bisa kerja part time atau UK sekarang. UK Iya. pun sudah bisa bekerja part time di hari-hari biasa semasa kuliah gitu, 20 jam per minggu. Nah, itu bisa membantu dalam living cost, ya biaya hidup dan segala. Nah, jadi kadang-kadang pertimbangannya orang tua adalah ya udah nggak apa-apa dari beberapa hal. Yang pertama yaitu akademik yang menurut mereka memang lebih tinggi dan dengan riset dan segala sesuatunya, financial yang mungkin juga tidak terlalu jauh, dan kemandirian anaknya yang sangat akan dibangun, ya itu ya akan menjadi prioritas ya untuk orang-orang mau kuliah keluar gitu. Nah, jadi kemudian mungkin kalau poin-poin yang lain sih sebenarnya lebih kepada tambahan lah. Tambahan Gitu. ya. Jadi ada 4 yang utama ya Ya, tadi ya, gitu ya. Tapi ya betul. tapi gini, ngelihat menurut menurut pengamatan Kogani sendiri nih ya, dengan adanya menteri yang baru, dengan terobosan-terobosan yang baru gitu yang Ya, sudah dimulai gitu ya oleh Menteri Pendidikan gitu. Is there any chance pendidikan di Indonesia akan bisa lebih kompetitif ke depan? ya gini. Kalau kita bicara soal pendidikan, Ya, ini bicara soal long term, ya betul, ya. betul sekali. Saya ngerjain di education sudah 25 tahun. Jadi bisa melihat perkembangan pendidikan itu uh, ya terus terang tantangan buat Ya kita sih betul, betul, sebenarnya gitu. betul sekali, Karena kita betul. involving terlalu orang banyak dan Ya, ya, itu yang membuat kadang-kadang kita ya saya bilang tadi long term, dan seberapa besar effort yang akan ditaruh untuk menjadikan satu perubahan, karena membuat satu perubahan di dalam pendidikan itu kita bicara orang banyak gitu, kita bicara soal satu negara iya gitu. Jadi betul, betul sekali. ya tentu kita doakan supaya menteri yang sekarang itu bisa lebih drive lah ya gitu. Yeah, are you optimistic about that? About his Yes, steps? ya kalau saya sih gini, karena sulitnya itu karena kan ini besar, Iya, iya, birokrasinya juga betul. besar. Iya, itu Dengan dia, betul. waktu yang saya juga nggak tahu berapa lama, ya kan misalnya 5 tahun. Nah, apakah dalam 5 tahun itu bisa
itu ya kita harus nunggu dan lihat gitu. Cuman Betul. begini, kalau itu bisa sampai terjadi, terjadi perubahan dalam itu karena pendidikan itu sangat penting gitu. Yes. Dan kalau kita bicara soal devisa negara di negara-negara utama, contoh di negara Australia atau New Zealand atau Yeah. Amerika atau UK, pendidikan itu sudah masuk ke salah satu pendapatan devisa negara gitu. Wow. Ada yang top 3, ada yang Yes. top 5, ada yang top 2. Jadi pendidikan itu jadi luar biasa sebenarnya Ya, gitu. ya, Cuman ya betul. kalau di Indonesia kita nggak tahu deh ya, kita harus nunggu dan melihat. Iya, iya. Nggak, I think I'm talking to the right person because you've mengamat-amati, mencermati segala sesuatunya, membandingkan pada akhirnya ya kualitas pendidikan di Ya, negara kita dan di negara luar gitu loh. Kalau nih misalnya saya orang awam lah ya, punya kemampuan keuangan yang nggak terlalu, ya bisa lah, cuman nggak terlalu wah gitu loh. Ada suggestion nggak kira-kira yang bisa mencukupi kebutuhan, kebutuhan sehari-hari, terus sekolah dan yang lain-lainnya gitu loh. Atau misalnya, Kogani ada suggestion untuk yang average lah, rata-rata yang terjangkau tuh di negara mana kira-kira? Pendidikannya oke, tapi biaya hidupnya juga nggak terlalu tinggi, lalu ya bisa ada nilai kompetisi juga, bisa compete juga di global scale gitu. Kira-kira ada suggestion nggak negara mana yang oke? sebenarnya eh, dari untuk yang average ya, kita Hmm, bicara misalnya negara-negara gitu ya. Uh, Sebenarnya banyak pilihan negara itu banyak sekali gitu untuk kita bisa keluar gitu. Kalau hmm, kita mau jadi contoh misalnya jangankan negara barat ya, sekarang banyak juga universitas India ya, ya, universitas Thailand, yes. dari Thailand, Saya dengar Universitas tuh Thailand. Rusia, Yes, apalagi Rusia. Rusia Betul, itu. betul. Rusia is emerging, Nah, emerging. Rusia juga sangat gencar gitu. Iya, betul. Saya ada lihat juga beberapa dari, iya, emerging. Ada dari Iran, dari mana gitu. Nah, sudah masuk ke Indonesia. Eh, jadi sebenarnya sudah pendidikan ini sudah sangat udah open lah sebenarnya ya. Iya, iya. Jadi dan orang go around the country itu sudah banyak gitu. Nah, saya kadang-kadang jadi kalau misal kita mau lihat average country, kalau menurut pemilihan ya, jadi gini, kalau bisa paling utama dalam kita memilih, sekarang kan tadi saya udah bilang ya, negara itu bisa beda-beda. Contoh, bisa ke Jerman, murah nggak? Oh murah. Iya, Misalnya kalau kita masuk ke universitasnya, tapi iya, ada kendala juga. Masuk ke sana, itu masuk ke universitas negeri, itu juga harus kompetisi, iya, harus betul. bisa bahasa Jerman. Yes, Nah, betul. kalau nggak, ya modelnya untuk masuk ke negara negeri kita lah, kayak universitas Mm-mm, negeri kita. Nah, mm-mm. jadi setiap negara punya requirement, persyaratan mereka masing-masing. Nah, makanya di sini kita akan membantu juga teman-teman yang ingin kemana nih. Nah, cuman kita selalu lihat satu, apa sih program yang ingin diambil, itu Ya, utama. Nah, betul, betul. objektifnya apa? Anda ke luar negeri itu maunya apa sih? Goal-nya apa sih gitu? Iya, iya. Itu yang kita lihat. Jadi setelah kita lihat goal-nya, Hmm. kira-kira nanti ke depan maunya seperti apa, jadi goal-nya ya. Lalu kemudian kita lihat financial-nya, gitu. Hmm. Nah, kita lihat yang kedua kita lihat financial-nya. Satu goal-nya, kedua financial-nya. Yang ketiga kita lihat juga tentang pendidikannya gitu. Jadi contoh, misal pendidikan itu bisa juga anaknya pengen gua mau top uni nih gitu, tapi secara akademik nggak mampu. Jadi ya kita juga harus melihat ke sana Iya, iya. ya.
Nah, Ya. jadi ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Jadi kita tidak, Ya. Ya. jadi kalau bisa jangan langsung asal berangkat. Nah, itu nanti stuck di jalan. Nah, jadi ada beberapa poin yang kita, jadi cukup kita itu 3 yang paling penting. Jadi kalau bisa kita udah tahu itu, nah goal-nya mau apa? Misalnya ada yang mau, oh saya begitu kuliah selesai, saya mau pengalaman kerja dulu. Atau saya begitu kuliah selesai, saya mau tinggal di sana. Atau begitu saya kuliah selesai, saya mau pulang ke Indonesia. Jadi kita lihat goal-nya nih. Nah, nanti dari situ kita bisa masukkan, sarankan kepada yaitu siswa atau itu anak-anak untuk mereka mau, ini negara ini nih yang cocok buat Anda. Iya, Kalau iya. dibilang apakah ada? Oh ada, banyak banget. Banyak banget ya, betul, Jadi betul. banyak banget, Ya. ya. Jadi banyak banget. Jadi kita kalau dari apa namanya, dari kita tuh lebih kepada Anda mau kemana nih, gitu. Iya. Profil Anda seperti apa dan goal Anda seperti apa. Nah, nanti dari situ kita bisa, karena gini, ada negara yang boleh kerja waktu lagi Iya. kuliah, Iya, ada negara yang tidak boleh ada yang nggak boleh. kerja Iya, waktu kuliah, itu ada susah negara yang juga. setelah kuliah selesai boleh kerja 2 tahun, Iya. ada yang negara yang setelah kuliah selesai harus pulang. Iya, iya, Nah, betul. jadi itu yang harus kita hati-hati, cari tahu dulu gitu. Ya, nah jadi sebaiknya kapan keputusan itu diambil? Misalnya apakah SMP, apakah SMA, apakah Ya, apa kalau kata orang kan the sooner the better gitu ya. Sebaiknya jadi ya. kapan sih kira-kira kita harus decide gitu loh? Oke lah dari keuangan udah cukup gitu kan. Terus dari ya pasti kan nilai juga akan mempengaruhi ya. Gimana tuh, Kogani? Apa Nah, sebaiknya dari SMP jadi apa dari SMA apa gimana? Jadi gini, tergantung dari, jadi komunikasi perlu disampaikan ke orang tua sama anaknya. Jadi kalau dia misalnya kalau biasanya itu dari SMA, kalau kita bicara soal dia mau ambil S1 di luar ya, Iya, iya. dia bisa ambil SMA. Dari SMA 1 udah mulai dibicarakan dengan orang tua. SMA 1, sorry, sudah mulai cari tahu. Nah, SMA 2 lebih mendetail, Iya. sambil mencari tahu profiling anaknya, profiling dia sendiri seperti apa, sukanya apa, biasanya karena di SMA kita sekarang ini belum ada yang Iya. namanya jurusan yang spesifik sekali ya untuk yang SMA punya, bukan SMK. Nah, Iya. jadi nanti begitu SMA 3 itu adalah sudah memastikan mau kemana. Biasanya itu biasanya terutama di kelas 2 itu sudah harus lebih gencar untuk mencari informasi. Kelas 3 sudah kira-kira tahu mau kemana, negara mana, dan universitas mana, dan kita harus mulai daftar sebelum dia lulus SMA. Nah, itu kalau SMA. Kalau dia kuliah, karena pasti biasanya mau ambil S2. Kalau di S2, biasanya dia di semester yang ke-5. 5 atau kalau dia semester ke-8, biasanya mulai dari semester ke-5 lah, atau semester 4 udah mulai cari tahu kira-kira S2-nya mau di mana. Karena ada S2 yang membutuhkan pengalaman, ada S2 yang tidak membutuhkan. Jadi maunya seperti apa? Apakah kuliah selesai kerja dulu, lalu nanti S2, atau begitu kuliah selesai langsung cabut, langsung berangkat. Nah, itu kita persiapannya. Nah, kalau dia disiapkan misalnya 2 tahun sebelumnya, itu bagi orang tua juga akan lebih ringan. Iya, Jadi betul. orang tua juga bisa sudah mempersiapkan bahwa dalam 2 tahun ke depan saya membutuhkan ini. Nah, saya mulai nyimpan atau saya sudah mulai ini gitu. Persiapan lah gitu. Nah, lalu kalau kita 2 tahun sebelumnya bagus juga adalah mereka bisa mempelajari tentang bahasa. Jadi kalau bahasa Inggris ya perdalam bahasa Inggris, bahasa Jerman ya bahasa Jerman, bahasa Belanda atau Prancis diperdalam semuanya. Itu ada waktu gitu. Jadi tolong jangan last minute karena nanti akhirnya sendiri yang akan mendapat kesusahan.